Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akuntansi GDP dan Sistem Ekonomi, yang beranggotakan saya sendiri, Novela Marisa Fitri, dan rekan saya Muhammad Nurhuda dan Raja Merdia. Berikut ini penjelasan video kami. Baiklah, materi yang pertama yang akan kami bahas adalah akuntansi GDP. Poin pertama, konsep dan definisi GDP. Menurut Zikimo, tahun 2000, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian, untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional real menurut harga tetap, yaitu pada harga yang berlaku di tahun dasar yang dipilih. Oleh karena itu, konsep yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi adalah GDP dengan harga konstan. Apa itu GDP? GDP ini singkatan dari bahasa Inggris, yaitu Gross Domestic Product, atau di dalam bahasa Indonesia Produk Domestik Bruto yang disingkat PDB, yang dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan di dalam negeri dalam satu tahun tertentu. Kedua, GDP real dan nominal. Apakah GDP merupakan ukuran yang baik dari kemakmuran ekonomi? Perhatikanlah perekonomian yang hanya memproduksi apel dan jeruk berikut. Lihatlah bahwa GDP bisa meningkat karena harga meningkat atau karena jumlah produk meningkat. Dengan mudah kita bisa melihat bahwa GDP yang dihitung dengan cara ini bukan ukuran kemakmuran ekonomi yang baik. Ada dua cara untuk menghitung nilai GDP. Pertama, nilai barang dan jasa yang diukur dengan harga berlaku sebagai GDP nominal. Sedangkan GDP real, nilai barang dan jasanya diukur dengan menggunakan harga konstan, yaitu GDP real menunjukkan apa yang akan terjadi terhadap pengeluaran atas output jika jumlah berubah tetapi harga tidak. Untuk melihat GDP real dihitung, bayangkan kita ingin membandingkan output pada tahun 2006 dengan output pada tahun berikutnya dalam perekonomian apel dan jeruk kita. Misalnya, harga yang berlaku pada tahun 2006, barang dan jasa lalu ditambahkan dengan menggunakan harga dasar tahunan untuk menilai barang-barang yang berbeda di kedua tahun. GDP real untuk tahun 2006 adalah sebagai berikut. Nah, dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa GDP real memberikan ukuran kemakmuran ekonomi yang lebih baik ketimbang GDP nominal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Novela Marisa Fitri. Selanjutnya, korelasi spasial. Autokorelasi spasial merupakan salah satu analisis spasial untuk mengetahui pola hubungan atau korelasi antar lokasi atau amatan. Pada kasus kemiskinan di Jawa Timur, metode ini akan memberikan informasi penting dalam menganalisis hubungan karakteristik kemiskinan antar wilayah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis autokorelasi spasial pada data kemiskinan di Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah uji Moran dan Local Indicators of Spatial Autocorrelation, atau disingkat dengan LISA. Hasil analisis menunjukkan bahwa melalui uji Moran terdapat autokorelasi spasial pada persentase jumlah penduduk di Jawa Timur, baik tahun 2006 maupun 2007. Selanjutnya, sistem ekonomi. Yang pertama, faktor produksi. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber data yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dan selanjutnya, perbedaan badan usaha milik negara dan swasta. Yang pertama, badan usaha milik negara. Pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Yang pertama, perkembangan penentuan kedudukan perusahaan negara. Yang kedua, kedudukan perusahaan negara. Yang ketiga, visi dan misi yang
diemban kepada BUMN. Selanjutnya, badan usaha milik swasta. Pengertian badan usaha milik swasta, fungsi dan peranan BUMS, peranan badan usaha milik swasta, ciri-ciri atau karakteristik badan usaha milik swasta. Pengertian badan usaha milik swasta. Secara umum, pengertian badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta yang dimiliki seseorang atau beberapa orang. Badan usaha milik swasta bertujuan untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin untuk mengembangkannya usaha dan modalnya serta membuka lapangan pekerjaan. Dan fungsi dan peranan badan usaha milik swasta sebagai rekan kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian sebagai rekan dalam pengelolaan sumber daya, kemudian merupakan dinamisator dalam perekonomian masyarakat, dan yang terakhir memberikan pelayanan bagi masyarakat. Selanjutnya, peranan badan usaha milik swasta. Yang pertama sebagai mitra BUMN, yang kedua sebagai penambah produksi nasional, yang ketiga sebagai pembuka kesempatan kerja, yang keempat sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional. Yang kelima, membantu pemerintah dalam pengelolaan dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha yang modalnya sepenuhnya berasal dari pihak swasta. Pengawasan yang dijalankan secara hierarki dan fungsional oleh pemegang perusahaan. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam pembagian laba berdasarkan pada pemilik saham atau modal terbanyak. Badan usaha yang memiliki badan hukum. Baiklah, saya Raja Mardia akan melanjutkan materi dari novel Inflasi. Pengertian inflasi. Pengertian inflasi pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuid identitas dalam suatu perekonomian. Penghitungan inflasi sebagaimana telah diuraikan sebelum bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga secara umum. Teori kuantitas. Teori tentang inflasi pada awalnya berkembang dari teori yang dikenal dengan teori kuantitas tentang uang, yaitu ada teori kuantitas, ada teori Keynes, dan teori strukturalis yang telah dijelaskan dalam majalah, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan inflasi: inflasi permintaan, inflasi penawaran, inflasi ekspektasi. Inflasi ekspektasi ini terbagi menjadi dua, yaitu tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pekerja dibagi kegiatan ekonomi menurut kenaikan upah. Selain itu, inflasi dapat berlaku sebagai akibat dari kenaikan harga-harga barang impor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, dan kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Dampak inflasi sebagai akibat kenaikan harga barang dan jasa, maka nilai satu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin lemah. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan, yaitu sistem ekonomi. Faktor produksi. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Perbedaan badan usaha memiliki negara dan swasta. Yang A, badan usaha milik negara. Pembinaan dan pengelolaan didasarkan pada prinsip-prinsip yang sehat. Pertama, perkembangan penentuan kedudukan perusahaan negara. Yang kedua, kedudukan perusahaan negara. Dan ketiga, visi dan misi yang diemban kepada BUM. Badan usaha milik swasta. Pengertian badan usaha milik swasta. Yang kedua, fungsi dan peranan BUM. Yang ketiga, peran BUM. Dan keempat, ciri-ciri atau karakteristik BUM. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi tradisional. Kelebihan kegiatan perekonomian adalah
berjalan atas dasar kejujuran karena tujuan untuk pembunuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Kekurangannya yaitu tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Sistem ekonomi komando. Kelebihan dapat mengurangi penggunaan karena pemerintahan memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Yang selanjutnya sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal kapitalis. Kelebihannya setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. 2. Dapat dikembangkan kreativitas dan inisiatif masyarakat. Kekurangannya, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha dan kolaborasi sehingga mengancam perusahaan yang lemah. Dan ada 2 kekurangannya lagi, bisa teman-teman baca di makalah. Yang selanjutnya sistem ekonomi campuran. Yang kelebihannya itu diakui setiap hak individu, pemetaan harga dalam perekonomian akan terkendali. Yang kedua, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, terdapat sebuah kebebasan dalam usaha. Dan kekurangannya itu beban pemerintahan akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keutamaan yang seharusnya didapat. Dan yang ketiga, tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintahan dalam kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi dan perekonomian Indonesia. Kelebihannya itu ada kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Yang kedua, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Yang itu ada kekurangannya juga. Yang pertama, perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena mengutamakan proses deklarasi yang membuat waktu. Yang kedua, proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum.